Selamat pagi, saya Erlina Sialoho, Unit Kerja UPTD SMP Negeri 1 Aikuasan, Kecamatan Aikuasan, Kabupaten Asahan. Mahasiswa PPG Gelombang 3 LPTK Universitas Asahan. Saya akan membuat video pembelajaran siklus 2 yang berjudul Teks Laporan Hasil Observasi. Selamat siang, Bu. Untuk memulai pembelajaran kita seperti biasa, kita bernyanyi terlebih dahulu kan? Kepada naik dulu. Cinta silakan. Sebelum kita belajar, coba siapa ini yang nggak hadir? Coba dulu perhatikan sekelilingmu. Ada nggak teman yang nggak datang? Hadir semua. Syukurlah. Oke, kayaknya biar nggak tegang pikirannya, biar rileks. Yuk kita bermain sebentar. Oke? Oke. Kita buat ice breaking dulu. Ya? Kayaknya kamu tegang semuanya. Entah apa yang dipikirkannya. Oke? Ya. Coba berdiri. Ice breaking kita hari ini tentang bernyanyi apa lagu kita ya? Potong bebek angsa. Iya. Potong pertama, potong bebek angsa. Bernyanyinya ini walk, berisik, efek. Ya, ini. Oke? Perhatikan. Ayo kita bernyanyi sama-sama biar lebih semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Oke. Potong bebek angsa, 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Tempo hari kita sudah membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi, ya kan?
Coba tunjuk tangan siapa yang bisa. Ibu kasih hadiahnya. Ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu menulis teks laporan hasil observasi sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Oke. Itulah tujuan kita. Kita dapat menulis teks laporan hasil observasi. Oke. Yang kedua, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Coba Ambon baca dulu indikator ketercapaian kita hari ini. Coba. Oke, yang nampak dulu. Kamu lihat ya, siapa yang nampak? Iya, coba. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. 1. Selama proses pembelajaran, siswa akan memperoleh pengetahuan tentang langkah-langkah merangkum teks laporan hasil observasi dengan tepat. 2. Setelah proses pembelajaran, siswa akan memperoleh keterampilan tentang merencanakan menulis teks laporan hasil observasi dengan baik. 3. Setelah proses pembelajaran, siswa akan memperoleh pengetahuan tentang langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. 4. Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran, siswa dapat menulis teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan struktur, penggunaan ciri kebahasaan, kata istilah, menggunakan ejaan dan tanda baca dengan benar. Iya. Jadi indikator yang mau kita capai untuk ini adalah indikator yang keempat. Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran, siswa dapat menulis laporan hasil observasi dengan memperhatikan struktur, ciri kebahasaan, kata istilah, menggunakan ejaan dan tanda baca. Oke ya? Nah, ini sekedar mengulang aja karena semalam kita udah ini ya. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi secara sistematis. Ya. Di sini kita harus dapat menulis teks laporan hasil observasi sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Oke, untuk selanjutnya supaya kamu lebih memahaminya, Ibu akan membuka untuk video tentang kaidah teks laporan hasil observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks LHO. Nah, kaidah kebahasaan teks LHO itu ada 6. Pertama, penggunaan kata istilah. Kedua, penggunaan kalimat definisi. Ketiga, penggunaan kalimat klasifikasi. Keempat, penggunaan himpunan asing. Kelima, penggunaan kalimat efektif. Dan keenam, penggunaan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Berikut penjelasan masing-masing kebahasaan teks LHO tersebut. Pertama, penggunaan kata istilah. Kata istilah, seperti yang ada di lirik tadi, adalah kata yang digunakan pada bidang tertentu. Pada contoh kali ini, ada 2 kata istilah yang disajikan, yaitu kata istilah bidang biologi dan bidang pertanian. Contoh kata istilah bidang biologi, ada ekosistem, simbiosis, biotik, abiotik, populasi, dan embrio. Nah, apakah meja termasuk kata istilah? Tidak ya, meja adalah kata umum. Kedua, penggunaan kalimat Kalimat definisi adalah kalimat yang berisi penjelasan dan pengertian. Kata kunci untuk kalimat definisi adalah merupakan yaitu contohnya terumbu
karang yang bersimbiosis dengan tumbuhan alga. Seperti yang terdapat pada struktur teks LHO, struktur pertama definisi umum. Berarti kita diminta menuliskan kalimat definisi terkait objek yang kita laporkan. Ketiga, penggunaan kalimat klasifikasi. Klasifikasi adalah kalimat yang berisi pengelompokan. Contohnya, berdasarkan keturunannya, jenis kucing dikelompokkan menjadi dua, yaitu galur murni dan keturunan campur. Keempat, penggunaan imat asing. Nah, kita akan pelajari penggunaan yang diserap dari bahasa asing. Yang pertama, awalan. Itu ada arti yang berarti bertentangan dengan. Contoh pemakaiannya dalam kata anti komunis, anti sosial, dan anti oksidasi. Kedua, awalan bi yang berarti dua. Contohnya bilateral, bilingual, dan bikonveks. Ketiga, awalan de yang berarti menghilangkan. Contohnya devaluasi, dehidrasi, dekonstruksi. Keempat, awalan ekstra yang berarti tambah dan sangat. Contohnya ekstra linguistik dan ekstra kurikuler. Kelima, awalan hiper yang berarti lebih atau sangat. Contoh pemakaian dalam kata ada hiperaktif, hipersensitif, hipertensi. Kemudian selanjutnya ada awalan iktif, contohnya inaktif dan inkonvensional. Kemudian juga ada awalan infra, contohnya ada infrastruktur, infrasonik, dan inframerah. Nah, kita beralih ke akhiran yang diserap dari bahasa asing. Ada tiga, ada is, isasi, dan isme. Contoh akhiran is, praktis, teknis, dan biologis. Nah, apakah baris termasuk akhiran is? Tidak ya, baris adalah bentuk kata dasar. Tidak ada akhiran is di sana. Karena jika dihilangkan is, kata baris tidak memiliki makna. Sedangkan praktis adalah kata berakhiran is. Bentuk kata dasarnya adalah praktik. Yang kedua, akhiranisasi. Contohnya ada globalisasi dan naturalisasi. Akhiranisasi ini menunjukkan proses. Yang ketiga, ada akhiranisme. Ini menunjukkan aliran. Contohnya komunisme, kapitalisme. Pembahasan yang kelima adalah penggunaan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang secara penulisan sudah baik dan benar, sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Kalimat efektif itu singkat, jelas, dan tepat makna. Ciri-ciri kalimat efektif. Pertama, keparalelan atau kesamaan bentuk. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut. Hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surut, dan cara memanfaatkan. Nah, kenapa kalimat tersebut salah? Ya, pembagiannya tidak sama awalannya. Untuk rincian pertama itu berdasarkan pembentukan, pasang surut, dan cara memanfaatkan. Salahnya pada awalan yang tidak sesuai atau tidak selaras dengan awalan pada rincian sebelumnya. Perbaikannya, hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surut, dan cara pemanfaatan. Yang kedua, kehematan. Perhatikan contoh kalimat yang salah berikut. Para tamu-tamu disilahkan duduk. Kenapa kalimat tersebut salah? Ya, dia menggabungkan dua kata yang bermakna sama, mendadak dua kata yang bermakna sama dalam satu kalimat, yaitu para tamu-tamu. Para sudah berarti banyak, tamu-tamu juga berarti banyak tamu. Jadi kita harus pilih salah satu saja, para tamu atau tamu-tamu. Jika kita ambil dua-duanya itu namanya pemborosan, tidak efektif kalimat jadinya. Maka bentuk perbaikannya, para tamu disilahkan duduk. Yang ketiga, kecermatan. Jadi berkaitan dengan ketepatan makna. Jadi kalimat efektif itu harus tepat makna, tidak boleh ambigu atau bermakna ganda. Perhatikan contoh kalimat berikut. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat tersebut ambigu atau bermakna ganda. Jadi diragukan, yang terkenal itu mahasiswa atau perguruan tingginya. Nah, perbaikannya ada pada contoh kedua. Mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Pada contoh kedua, itu jelas yang terkenal adalah perguruan tinggi. Atau pada contoh lain, kucing makan tikus mati di dapur. Ini kalimat yang ambigu, maka dia memiliki tiga makna. Kucing makan tikus mati di dapur. Jadi kucing dan tikus tidak ada hubungannya. Yang kedua, kucing makan tikus mati di dapur. Kucing juga mati setelah memakan tikus. Yang ketiga, kucing makan tikus mati di dapur. Jadi kucingnya tidak mati, tikusnya yang
sudah mati yang dimakan kucing. Itu kalimat yang ambigu, bermakna ganda. Jadi kita harus menulis kalimat yang hanya memiliki satu makna saja. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan pada kalimat tersebut itu juga yang diterima oleh pembaca. Selanjutnya, penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Penggunaan ejaan bahasa Indonesia pada teks LHO difokuskan kepada penggunaan tanda titik, koma, huruf kapital, dan bahasa lain. Pertama, penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, memisahkan jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu, dan memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, akan tetapi, itu koma di belakangnya. Di antara unsur perincian, misalnya saya membeli buku, koma, pena, koma, pensil, itu unsur perincian. Memisahkan anak dan induk kalimat jika anak kalimat mendahului induknya. Mengambil keterangan tambahan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat dan memisahkan ketikan langsung. Ketiga, huruf kapital. Kapital digunakan di awal kalimat. Unsur pertama nama orang, gelar kehormatan, kata sapaan, judul buku atau artikel, nama bangsa, nama agama, kitab suci, sebutan kata ganti untuk Tuhan. Nah, jadi yang Maha Esa, setiap huruf pertama unsur nama Tuhan itu kapital. Y kapital, M kapital, E kapital. Karena itu kata ganti yang acuannya merujuk kepada Tuhan. Nama geografi, nama hari, bulan, tahun, hari besar, dan dokumen resmi negara. Terakhir, kata baku. Nah, kata baku adalah kosakata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kita harus, itulah materi tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah melakukan observasi langsung kepada objeknya, ya kan? Kamu sudah langsung observasi ke apa namanya saudara kita, ya kan? Kamu udah observasi langsung ke pertanian yang ada di sana, ya kan? Ya, ada kamu kelompok 1 tentang apa observasi kamu? Tentang tanaman terong. Iya, tentang tanaman terong. Kamu observasinya di belakang sekolah kita karena? Iya. Kelompok 2 tentang apa? Tentang kapas, Bu. Oh, gimana kamu observasi gambar itu? Gimana, Nak? Dalam sekolah, Bu. Oh, iya. Belakang sekolah. Kelompok berapa nih? Kelompok 3 tentang apa? Mentimun. Iya. Kelompok 4? Cabai, Bu. Iya. Semua sudah ada dan sudah kamu terjun langsung, observasi langsung, iya kan? Sekarang Ibu mau membagikan LKPD kamu untuk melanjutkan kemarin, ya. Kan kemarin kamu sudah observasi. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD kamu sesuai dengan kelompok, ya. Kelompok 1 tentang apa? Terong. Kelompok 2. Kemarin kan kamu buat videonya kan? Nah, videonya itu kamu tulis apanya? Kata-katanya gitu ya, Nak. Dengan apa? Menggunakan capcut ya? Ya kan? Ya. Nanti akan kamu presentasikan ke depan. Kamu tulis apa? Kamu tulis kembali hasil observasi kamu itu, ya. Kita diskusikan, kerjakan bersama. Oke. Buat 6 kelompok, jangan lupa. Ya. Diskusikan, ya.
dijawab di situ aja di pecah ininya. Ada masalah Silvi? Waktu ada masalah semalam kayak itu tentang ini? Tidak ada. Jaringannya bagus saja. Tulis kembali ya apa yang kamu observasi itu. Kemarin kamu observasi apa itu cirinya ya? Bagaimana ciri fisiknya? Coba lo buat tulis kembali teks laporan itu yang kau observasi itu menjadi tulisan sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Bagaimana? Satu. Ini mana kamu apa? Coba apa masalahnya kalau mau menulis kembali itu? Ada yang kurang? Ada yang kurang paham? Ini tentang teks laporan munisipal, ya. Kamu tulis kembali sesuai dengan strukturnya teks laporan hasil observasi kamu. Tiga kan? Ini ya. Bagian manfaat ya kan? Coba silakan hasil Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil observasi tentang tanaman gambas. Gambas atau biasa disebut oyong memiliki nama latin berupa Acutanula yang masuk ke dalam famili Cucurbitaceae. Gambas merupakan salah satu jenis sayuran yang dikeluari. Ciri-ciri morfologi tanaman gambas yaitu memiliki akar tunggang dan akar literal. Batangnya berbentuk persegi dan terdapat bulu kasar. Gambas memiliki daun tunggal dan tidak memiliki daun penumpak atau stipula. Bentuk daun bulat, permukaan daun kasar dan terdapat bulu. Gambas juga memiliki bunga tunggal yang muncul di ketiak daun dengan mahkota bunga berwarna kuning. Manfaat gambas mengandung vitamin A yang dapat mencegah degenerasi makula dan vitamin B5 yang baik untuk mengurangi kolesterol jahat serta triglyceridas. Sayur oyong berfungsi untuk proses gluconeogenesis dan aman bagi penderita diabetes. Gambas dapat mencegah nyeri otot, mengurangi artritis radang sendi karena mengandung kalium dan tembaga. Manfaat sayur oyong juga dirasakan bagi kulit, kandungan vitamin C-nya mampu mencegah keriput dan penuaan dini. Demikian hasil dari laporan observasi kami mengenai tanaman gambas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mengobservasi tanaman gambas. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nadia Putri dan saya Aurelia Musa. Saya di dosen pelatihan
Gambas merupakan salah satu jenis sayuran yang digemari. Ciri-ciri tanaman gambas yaitu memiliki akar tunggal dan akar literal. Batangnya berbentuk persegi dan terdapat bulu kasar. Ini adalah batang dari tanaman gambas. Itu nanti apa itu ya. Gambas memiliki daun tunggal dan tidak memiliki daun penumpu atau stipula. Bentuk daun bulat, permukaan daun kasar dan gambas juga memiliki bunga tunggal yang muncul di ketiak daun dengan mahkota bunga berwarna kuning. Bunga dari tanaman gambas memiliki dua macam, yaitu betina dan jantan. Nanti ciri-cirinya dulu. Cirinya berasal gambas dan ini adalah daunnya. Ini adalah hasil observasi dari kelompok 2. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada yang memberikan tanggapan kepada kelompok 2? Siapa? Ada? Oke. Tidak ada yang memberikan tanggapan. Jangan duduk. Ya, lanjut dulu ya. Sudah bagus. Apa ada yang kira-kira lagi yang kurang paham? Sampai dikasih mereknya. Observasinya? Enggak, iya. Karena sudah bagus. Nah, jadi menulis teks laporan hasil observasi itu tidak cuma sederhana karena kamu itu langsung observasi ke objeknya, ya kan? Ya, kamu bawa HP, ya kan? Menggunakan apa? Foto-fotonya pakai media capcuk, apa lagi? Videonya, walaupun kamu berpanas-panasan di belakang sekolah, ya kan? Ya, ya, untuk pertemuan kita selanjutnya, ya, mengenai teks berita, ya, cobalah nanti di rumah kamu buka-buka pembelajaran kita tentang teks berita, oke? Iya, karena udah waktunya mau pulang ya kan, udah tinggal kita ya karena. Baiklah, kita tutup pertemuan kita ini. Siapa yang kita kelas? Silakan mimpi doa. Selesai. Jadi Cakra.